Ada hubungannya antara kehidupan seks dengan doa. Selamat datang saya ucapkan kepada para couples yang hari ini menonton bab 5 tentang rangkulan jiwa. Buat kamu yang belum lihat bab-bab sebelumnya, maksud saya, kamu bisa lihat di link description. Nah, di rangkulan jiwa ini dia membahas tentang bagaimana pernikahan yang baik itu bisa menghasilkan doa yang benar. Jadi kalau pernikahan kamu baik, maka doa kamu bisa benar. Ayatnya dari mana? Ayatnya diambil dari 1 Petrus 3 ayat 7. Demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, Gary Thomas menyampaikan bahwa kamu harus punya hubungan yang baik supaya doamu jangan terhalang. Kenapa doa ini jangan terhalang? Karena doa itu merupakan suatu kehidupan yang sangat penting di dalam kekristenan. Kamu bisa melihat hal-hal supranatural melalui doa. Kamu bisa melihat hal-hal yang secara kasat mata kamu nggak bisa lihat, tapi dengan doa kamu bisa lihat. Dengan doa kamu bisa mencapai hal-hal yang di luar nalar manusia. Kamu bisa menyelesaikan banyak permasalahan. Tapi kalau kamu tidak punya kehidupan rumah tangga yang baik, kamu juga nggak bisa berdoa dengan baik. Sebab itu dia sampaikan bahwa kamu harus hidup berdamai dengan istri kamu. Kamu harus hidup berdampingan dengan baik dengan istrimu atau suamimu. Nah, itu sebabnya kita mau belajar hari ini. Karena buat Gary Thomas, di awal-awal pernikahannya, Gary Thomas sendiri juga mengalami kesulitan untuk berdoa. Karena dia punya kebiasaan dulu pada waktu single, dia bisa punya waktu banyak untuk berdoa, dia punya waktu yang khusyuk. Tapi begitu menikah dengan berbagai macam aktivitas yang ada, kesibukan yang ada, dia jadi punya waktu lebih dikit untuk berdoa. Nah, dia ceritakan dengan sebuah kisah di mana dia mulai tinggal di apartemen, kemudian ada temannya yang harus tinggal di lantai atas, dan di apartemen itu punya peraturan bahwa kalau tinggal di atas tidak boleh pakai kasur air. Nah, akhirnya karena kebaikan hatinya, Gary Thomas bersama istri mau bertukaran kasur. Di saat dia bertukaran kasur, Gary Thomas punya hari-hari yang buruk karena yang pertama, istrinya itu suka gerasak-gerusuk kalau tidur, dan kemudian karena itu kasur air. Yang kedua, jadinya dia mudah goyang dan dia stres di awal-awal beberapa hari, dan sampai akhirnya dia kejeduk dan dia bersumpah bahwa dia harus ganti itu kasur karena udah mengganggu hidupnya sekali. Nah, kejadian ini kurang lebih mirip dengan bagaimana dia menyesuaikan diri dengan istrinya, tidur di ranjang yang sama, dengan juga dia menyesuaikan dirinya pada waktu dia pertama kali menikah, bagaimana dia harus berdoa. Dia juga mengalami kesulitan, harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dan Gary Thomas menyampaikan ada beberapa hal, ada 3 hal yang dikaitkan dengan kehidupan doa, yaitu yang pertama soal seks dan doa. Soal seks dan doa ini tertulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 5. Dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertara. Nah, di ayat ini menurut Gary Thomas bahwa ada hubungannya antara kehidupan seks dengan doa. Jadi kalau kamu punya kehidupan seks yang baik, maka kehidupan doa kamu juga akan baik. Loh, kok bisa begitu? Jadi dia bilang begini statementnya. Hasrat seksual dari seorang individu yang sehat, perhatikan, hasrat seksual dari seorang individu yang sehat akan dapat dipuaskan dalam pernikahan. Tidur bersama pasangan dapat membebaskan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk satu periode waktu, sehingga kita dapat dengan penuh energi mencari Tuhan.
Ya, jadi pada waktu kita punya kehidupan seks yang baik, maka kita akan punya energi yang penuh untuk mencari Tuhan. Seorang individu yang sehat, ya dia butuh, ada kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, gitu ya. Dan berikutnya yaitu tentang dia hubungkan antara doa dengan pertengkaran. Dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 dibilang begini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, kamu ingat ada yang punya konflik dengan siapa, kamu harus selesaikan dulu baru datang kepada Tuhan. Baru kamu bawa persembahan kepada Tuhan. Nah, sama juga dengan istri kita atau suami kita. Kalau kamu punya konflik, kamu selesaikan dulu. Baru kamu datang kepada Tuhan. Karena kalau kamu tidak selesaikan konflik itu, kamu nggak bisa berdoa dengan baik. Dan di dalam Yakobus 4 ayat 1-2, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu nggak mendapatkan. Sebenarnya cuma karena itu. Karena kamu mengingini sesuatu tapi nggak dapat. Karena hawa nafsumu. Kamu pingin menguasai, kamu bisa siapa yang lebih menang, siapa yang salah dalam sebuah situasi, dalam sebuah keadaan. Siapa yang menang, siapa yang salah, itu yang dicari. Supaya apa? Supaya memuaskan kita doang sebenarnya. Nah, Tuhan mau kita meletakkan itu semua supaya kita tuh bisa hidup berdamaian. Nah, di ayat yang berikutnya bahkan dibilang, kamu tidak memperoleh apa-apa dengan kamu bertengkar. At the end kamu nggak dapet apa-apa. Yang ada malah kamu kehilangan. Karena keegoanmu saling bertengkaran di dalam hati, kemudian bukannya dapet, tapi malah kamu kehilangan. Nah, itu sebabnya Tuhan mau kita untuk punya kehidupan yang baik, hubungan yang baik, kita berdamai, kita nggak bertengkar sehingga kita dapat berdoa dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu di dalam kehidupan rumah tangga, yang ketiga, Gary Thomas mau supaya kita memperluas apa? Memperluas sebutannya yaitu kehidupan doa. Dia mau kita memperluas kehidupan doa kita. Maksudnya gimana? Di tengah keadaan yang tidak memungkinkan, di tengah keadaan yang sibuk, mari kita memperluas kehidupan doa kita, tidak hanya melulu dengan waktu yang tenang, saat yang benar-benar tidak ada gangguan baru kita bisa berdoa. Tapi di tengah-tengah kita bermain bersama anak-anak kita, di tengah-tengah kita melayani istri atau suami kita, kita bisa tetap connect sama Tuhan. Kita tetap bisa berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan saat itulah, walaupun di tengah kesibukan, tapi hati kita bisa tetap melekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan cari. Dan Tuhan senang melihat kita melayani orang lain. Tuhan senang melihat kita melayani istri kita, anak kita, suami kita. Dan pada saat itulah kita juga punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. So, jangan kita merasa bersalah kalau kita nggak punya waktu yang khusyuk sendiri. Ada baiknya, ada bagusnya. Tapi jangan sampai karena hal tersebut kita jadi merasa, gue nggak punya kehidupan, gue nggak bisa berdoa, gue nggak bisa punya waktu yang dekat dengan Tuhan. No. Tuhan mau kita bisa tetap berdoa, kita tetap connect, even di tengah kesibukan kita sebagai suami atau istri. Tentunya tetap kita harus punya hubungan yang khusus. Ada waktu-waktu tertentu kita tenang, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, itu aja dari bab 5 ini. Kita nantikan bab 6. Well, semoga teman-teman semua couples diberkati. Bagi yang mau bertanya, boleh komen di bawah ini, subscribe, dan juga klik loncengnya untuk selalu dapat update video-video dari kami. Baik teman-teman, keep loving and inspiring. Bye-bye.